Selamat sore Kak. Sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Andini dengan rekan saya Sinta dan Christian. Di sini kami ingin bertanya terkait usaha kakak saat ini. Sebelum itu mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak. Baik. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Resedi Putra, bisa dipanggil Ngurah atau Pak Ngurah bebas ya. Nah, jadi saya selaku owner dari Hari Kopi, dan mungkin adiknya bisa bertanya mulai dari mana aja boleh. Baik, jadi terima kasih. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan terkait aspek hukum di usaha kakak ini. Baik. Kira-kira usaha ini sudah sejak kapan dimulainya kak? Baik. Usahanya ya sejak kapan? Jadi Hari Kopi ini hampir mau 1 tahun. Nah, itu mulainya dari grand opening kita di tanggal 18 Desember. Jadi hampir setahun sih berjalan. Kemudian terkait izin usahanya sendiri itu bagaimana kak? Untuk izin usaha kita sudah ada, tapi kita karena masih di bawah ya bisa dibilangnya, jadi kami masih buat UD, jadi usaha dagang yang berkaitan dengan jualan makanan juga seperti itu. Kecuali kita sudah besar dan sudah memiliki produk sendiri, sudah memproduksi bahan barang, baru kita bisa naik kembali ke CV seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk tempat usaha kakak ini itu masih menyewa atau sudah milik sendiri nih kak? Ya, tempatnya kebetulan ini kampung saya sendiri, jadi tidak ada pengeluaran untuk sewa tempat lagi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke aspek yang lain kak Nggih. Itu ada aspek teknisnya. Aspek teknis. Saya ingin bertanya terkait dari mana sih kakak memperoleh bahan baku untuk usaha kakak ini? Oke, bahan baku. Bahan baku di sini cukup lumayan banyak ya. Mulai dari kopi, minuman, makanan, dan yang lainnya. Itu mungkin ada beberapa yang dari PT langsung mengirim ke sini, dan ada beberapa juga yang kita mencari bahan ke pasar atau supermarket. Jadi misalnya untuk bahan di dapur kan kita ada yang supermarket dan pasar juga seperti itu. Dan untuk yang packing yang sudah jadi kita bisa langsung mengambil di PT seperti itu. Lalu untuk seharinya tuh berapa sih menghabiskan bahan baku untuk usaha ini kak? Kita bahan bakunya tergantung penjualan juga ya. Jadi ada masa-masanya, ada mungkin di hari ini sampai hari Senin sampai Kamis kita sudah ada persentase berapa yang datang seperti itu. Mungkin bahan yang bakunya dari Senin sampai Kamis mungkin sekitar 50% habis seperti itu. Kan kita nyetok juga nih di belakang, kita nggak berani juga kalau nggak nyetok, nanti takutnya tiba-tiba rame kita nggak bisa nyetok, kita nggak bisa jualan seperti itu. Jadi mungkin di Senin sampai Kamis itu masih 50% yang habis. Setelah itu di Jumat, Sabtu, Minggu itu mungkin karena weekend ya, termasuk weekend, jadi mungkin agak rame, kita spare bahan makan atau minuman dan kopi itu lebih. Jadi kita target 80% seperti itu. Jadi di Senin sampai Kamis itu walaupun rendah, kita berusaha untuk di Jumat Sabtu Minggunya kita memperoleh pendapatan yang lebih biar bisa menutupi kekurangan kita yang dari Senin sampai Jumat seperti itu untuk bahannya. Itu. Kemudian kan ada karyawan di sini kan. Kakak sendiri bagaimana sih cara merekrut karyawan itu? Rekrutmen berarti ya. Di sini kita cara merekrut pertama kita sih melalui sosial media ya. Kita melalui Instagram dan
mungkin ada teman saling ngasih tahu antar mulut ke mulut gitu. Tapi kemarin lebih banyak sih dari Instagram. Jadi kita informasikan CV-nya melalui Instagram. Yang berminat atau ingin gabung ke kita bisa kontak person ke email yang di sini. Jadi mungkin setelah terrekrut berapa orang, 20 sampai 50 orang, jadi kita seleksi lagi dengan cara melihat mungkin ini orangnya terlalu jauh dari tempat sini, misalnya di sini Mengi, orangnya dari Denpasar atau enggak dari Bedugul gitu kan, agak terlalu jauh, kasihan juga bensinnya, seperti itu, apalagi dengan keadaan sedang corona juga kan. Nah, seperti kita seleksi lagi hingga sampai mungkin ya sisa tinggal 10 ataupun 8 orang. Ini beda-beda sih, untuk yang bar, waitress ataupun kitchen beda-beda. Jadi kita spare 10 sampai 8 sampai 10. Jadi kenapa kita sisakan spare seperti itu? Karena kan yang daftar tidak semua oke dalam masalah uang pendapatan ya gitu. Jadi ada yang cocok dan ada yang tidak. Jadi kita spare orang, misalnya kita butuh bar 2, waitress 2 dan belakang 2. Jadi semuanya kita spare lagi kira-kira lagi 6 sampai 8 orang seperti itu. Jadi setelah kita spare itu kita ngadain tes namanya. Jadi untuk yang bar depan, waitress termasuk waitress dan barista, itu tesnya wawancara hingga tes untuk basicnya mereka gitu. Tes itu setelah oke, dan kita ada sama juga seperti kitchen seperti itu. Setelah oke, kita ada tes wawancara lanjutan mengenai SOP di sini, gajinya berapa, dapat libur berapa, seperti itu. Kalau sudah oke, kita pilih yang paling terbaik seperti itu. Itu sih dalam pemilihan karyawan kita. Dan misalkan ada yang keluar, kita tidak pernah bermasalahkan. Jadi mungkin dia mengajukan resign, kita ada di surat resignnya itu harus seminggu sebelum selesai ataupun 2 minggu. Jadi dalam masa 2 minggu itu, selama 2 minggu kita carikan pengganti. Jadi setelah mendapatkan pengganti, dia bebas mau keluar seperti itu. Kita tidak ada melarang apapun, mendep ijazah atau apa, tidak ada. Bagaimana perusahaan modal kakak untuk mengembangkan usaha yang kakak miliki saat ini? Modal berarti ya. Modal pertama sih ini awalnya dari orang tua ya. Karena saya dilihat punya usaha yang sebelumnya dan dilihat mampu untuk membuat usaha yang ini, jadi dicoba dulu, disupport dengan orang tua maupun bangunan dan yang lainnya ya. Jadi saya juga harus berusaha membuktikan bahwa dia mensupport, masa saya nggak serius sih ngejalanin gitu. Jadi saya berusaha ngejalanin juga sampai ya mungkin bertahan sampai 1 tahun ini ya, masih jalan juga gitu. Jadi semuanya sih dari orang tua ya. Jadi ada juga sih yang minjem dari bank gitu, tapi semua itu bukan sekedar cuma-cuma dikasih. Jadi di sini juga kita meminit bagaimana cara mengembalikan uang itu, walaupun misalkan pendapatan per bulan segini sekian persen, jadi kita mengembalikan sekian persen. Kita sudah ada pembagiannya, jadi tidak hanya sekedar cuma-cuma dikasih gitu. Jadi ada meminit keuangan juga di sini. Terus bagaimana sistem manajemen yang kakak terapkan untuk mengelola usaha ini? Sistem manajemennya ya. Jadi di sini kita ada bagi tugas ya, nggak mungkin saya sendiri untuk melaksanakan semua. Jadi ada dibagi sih, mungkin dari saya yang selaku ownernya, mungkin saya yang mengeluarkan ide apa yang paling terbaru lah setiap bulannya, atau bagaimana konsep selanjutnya. Karena kenapa harus dipikirkan
itu yang sangat-sangat penting sebenarnya, karena jadi orang itu yang masih muda itu ingin selalu nyaman. Jadi kita harus memikirkan bagaimana cara biar mereka itu tetap nyaman di sini. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru lagi ya. Jadi mungkin itu sih kalau saya ya, mungkin ide yang dari saya, kadang mungkin dari bahan, ikut saya terjun ke bahannya juga untuk memilah bagaimana untuk mengurangi cost kita di sini seperti itu. Terus manajemen keuangannya ada juga dengan Kak Dina, jadi setiap hari itu direkap per hari, nanti ada juga rekapan per bulan, kita juga menggunakan sistem, jadi bisa lihat per hari berapa seperti itu. Dan mengontrol pegawai pun kita bisa melihat di CCTV gitu, jadi apapun kita kontrol dengan baik ya. Ada juga kakak saya juga ikut di sini, dia juga berkecimpung di dalam urusan pegawai dan juga makanan dan bahan juga sih seperti itu. Jadi semua lini ada yang meminit, mau itu di luar dan di dalam. Di luar pun ada juga gitu, seperti mungkin pas rame ada parkirnya penuh, motor berantakan, ada juga yang meminit seperti itu sih. Terus di sini ada aspek pasarnya. Nah, pada saat kakak ingin menjalankan usaha ini, siapa target pasar dari usaha ini? Target pasarnya ya pastinya sih anak muda ya terutamanya, karena dengan konsep yang industrial seperti ini, yang memang anak muda itu cocoknya ke tempat-tempat seperti ini. Jadi kita mengikuti zaman. Nah, seperti itu. Mungkin kita sih selain anak muda ya orang tua juga cocok sih, karena kita menyediakan 2 tempat, yang di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 mungkin khusus ada sofa, ada yang lainnya yang mungkin untuk keluarga lebih cocok ya daripada di atas. Jadi kita memiliki choice yang berbeda-beda untuk memungkinkan jika yang berkeluarga datang itu dia juga dapat nyamannya di sini seperti itu. Dan ini kita membicarakan aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Bagaimana strategi pemasaran yang kakak gunakan untuk mengembangkan usaha ini? Strategi pemasaran yang pertama sih kita dari Instagram sih ya. Instagram yang paling penting, karena anak muda sekarang pasti setiap detik, setiap menit pasti buka Instagram ya. Selalu buka Instagram, jadi kita memaksimalisasi penggunaan Instagram ataupun dari sponsor maupun selebgram seperti itu. Nah, selain penggunaan Instagram, mungkin bisa di dalam mulut ke mulut gitu, mungkin teman dekat ajak teman lagi seperti itu. Ada juga yang via Grab dan Gojek gitu sih, mempermudah orang untuk nemuin di sini gitu. Berapakah biaya yang kakak habiskan untuk mempromosikan usaha ini? Untuk biaya promosi ya, biaya promosi sih nggak begitu besar ya, cuman untuk promosi ini ada banyak sih caranya. Kalau di iklan mungkin bisa sampai 150.000 iklan di Instagram, terus untuk selebgram bisa sampai 200.000, dan yang terakhir itu ada band akustik misalnya. Jadi kita ngambil beberapa akustik yang mungkin dari awal kita mencoba yang masih di bawah dulu untuk mengurangi cost ya. Setelah itu kita mencoba untuk nyari yang mungkin agak terkenal sedikit gitu. Jadi mereka juga entertain. Jadi mereka entertain di sini, otomatis yang selebgram lain itu juga bakal tahu juga seperti itu. Jadi ada saling feedbacknya lah seperti itu. Selanjutnya ini aspek yang umum. Kan dalam menjalankan usaha itu pasti ada kendala. Ya pasti. Kendala apa saja yang kakak alami selama menjalani usaha ini? Kendala ya pasti ada ya dalam usaha itu ya, nggak mungkin enggak ya menurutku. Dari segi
mungkin ya meminit dari pertama itu menit pegawai ya, pasti ya kadang setelah seminggu, 2 minggu, sebulan pasti ada yang lupa, kita harus ingetin lagi kendalanya gitu. Terus untuk masalah makanan dan minuman itu kadang-kadang mungkin ada yang karena rame itu cepet-cepetan buat, kadang-kadang ya lebih dikit atau kurang dikitnya mungkin rasanya agak kurang, itu kendala yang kedua. Nah, harus diingatkan kembali gitu. Yang ketiga itu kendala ya susahnya kita di listrik dan air. Nah, itu harus diminit benar-benar sih bagaimana pengontrolannya seperti itu. Terus yang keempat, kendalanya kita mungkin karena di pinggir jalan ya, apalagi jalan utama yang notabene truknya besar-besar ya yang lewat ya, kadang-kadang ribut atau gimana, itu kita agak susah juga gitu. Terus mungkin bisa saat akustik ya, bisa akustik karena kebetulan kita masih di lingkungan ya anggap desa tapi sudah mau kota gitu. Jadi setiap kita ada event seperti akustik, nah jadi mungkin masih ada warga lokal yang ya mungkin tidurnya masih di jam 9, jam 10, sedangkan kita event masih berjalan di jam seperti itu, jadi mungkin agak bising, mungkin ada protes sedikit seperti itu ya, kita mungkin agak mengecilkan sedikit, jadinya harus bisalah menyesuaikan juga. Itu sih dari aku. Nah, Itu saja yang Oke. ingin kami tanyakan. Jadi terima kasih kepada kakak karena sudah meluangkan waktu.